Penolakan rencana transfer Eleanor Reinders ke Malaysia. Didukung FIFA dan AFC, PSSI rilis kelebihan Garuda Academy. Cek fakta, Martin Paes gabung MU. Klub yang cocok untuk jadi pelabuhan Tom Hai di musim depan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cek fakta, Martin Paes gabung MU. Media sosial sedang gempar terhadap berita mengenai kiper timnas Indonesia Martin Paes. Dikabarkan bahwa Martin Paes mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan Manchester United. Kabar tersebut kemudian langsung santer terdengar dan banyak dibicarakan publik. Bahkan channel Puja Salep TV sontak mengabarkan bahwa Martin Paes resmi direkrut dan akan menghadapi skuad ASEAN All-Star pada Mei mendatang. Tentu hal tersebut mengundang tawa bagi para penggemar pecinta sepak bola tanah air. Garuda fans sudah pandai mencerna informasi yang sebenarnya terjadi. Faktanya MU yang dimaksud bukanlah Manchester United, melainkan Mortar Utama. Diketahui Mortar Utama merupakan sebuah perusahaan bahan bangunan yang diduga akan menjalin kerjasama dengan Martin Paes. Sebelumnya, Mortar Utama memang sempat memberikan bocoran mengenai kerjasama yang melibatkan timnas Indonesia. Bocoran tersebut sempat diunggah di akun Instagram @mortautama.official pada minggu lalu. Dalam captionnya, mereka menuliskan, "Nantikan aksinya, tagar timnas Indonesia." Postingan tersebut turut memperlihatkan bendera kuning yang menancap di sebuah lapangan bola. Adapun video yang memperlihatkan Martin Paes menggunakan jersey kuning di dalam sebuah konferensi pers kemungkinan besar adalah editan AI. Sehingga fakta mengenai Martin Paes bergabung dengan Manchester United adalah tidak benar. Klub yang cocok untuk jadi pelabuhan Tom Hai musim depan. 1. NEC Breda. Untuk saat ini, NEC Breda bisa mengamankan peringkat ke-15 dan berpotensi lolos dari ancaman degradasi. Sebelumnya, pemain yang akrab dijuluki The Professor ini pernah beberapa musim bermain untuk NEC Breda, yakni pada periode 2020 serta 2020-2022. Jika mereka bisa bertahan di kasta tertinggi, Tom Hai tentu patut mempertimbangkan kembali ke sana. Terlebih, NEC Breda bisa membawa Tom Hai menemukan kembali sentuhan terbaiknya. 2. FC Volendam. Klub promosi ini bisa menjadi alternatif bagi Tom Hai. Apalagi FC Volendam membutuhkan sosok pemain senior yang sudah berpengalaman memakan asam garam kompetisi kasta tertinggi di Belanda. Yang bisa menjadi catatan bagi Tom Hai, klub ini memiliki 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Mauro Zylstra, Luca Blundell, serta Ken van Ovlen. Hai bisa membimbing mereka jika nantinya bersedia dinaturalisasi. 3. ADO Den Haag. Jika Tom Hai masih tetap ingin berkarir di Belanda, tetapi tidak harus berkompetisi di kasta tertinggi, ADO Den Haag bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan pemain 30 tahun tersebut. Tom Hai sebelumnya pernah memperkuat klub yang berbasis di kota Den Haag itu pada 2019-2020. Kini, ADO Den Haag tengah berjuang merebut tiket promosi dari jalur playoff. Andai saja gagal mewujudkannya pada musim ini, Tom Hai tentu bisa datang dengan memberikan bantuan berupa pengalamannya agar ADO bisa bersaing di kasta kedua musim depan. Didukung FIFA dan AFC, PSSI rilis kelebihan Garuda Academy. PSSI resmi merilis Garuda Academy, sebuah program pendidikan manajemen sepak bola bertaraf internasional yang didukung langsung oleh FIFA dan AFC. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi kemajuan industri sepak bola Indonesia, tak hanya dari sisi teknis di lapangan, namun juga dari aspek manajerial dan operasional.
Salah satu keunggulan utama dari Garuda Academy adalah biaya pendidikan yang sangat terjangkau, menjadikannya inklusif dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Di tengah mahalnya pendidikan manajemen olahraga di luar negeri, program ini hadir sebagai solusi cerdas bagi masyarakat Indonesia yang ingin menekuni bidang ini secara profesional. Dengan biaya yang ramah di kantong, Garuda Academy membuka peluang bagi siswa, profesional muda, serta penggemar sepak bola untuk meraih pengetahuan dan keterampilan di bidang manajemen olahraga. Tujuannya jelas, yakni mencetak generasi baru pengelola olahraga yang kompeten dan berwawasan global. Menariknya, Garuda Academy dirancang dengan kurikulum yang lengkap dan praktis, mencakup seluruh aspek penting dalam manajemen sepak bola. Mulai dari strategi, operasional, hingga kepemimpinan, semua dibahas secara mendalam melalui modul-modul pembelajaran bertahap yang disusun secara sistematis. Bahkan, kurikulum tersebut juga disesuaikan dengan konteks sepak bola Indonesia dengan menghadirkan studi kasus lokal yang memperkaya pemahaman peserta terhadap realita industri olahraga dalam negeri. Ini membuat pengalaman belajar menjadi lebih konstekstual dan aplikatif. Menghadirkan instruktur berpengalaman dari jaringan FIFA dan AFC, hal tersebut menjadikan proses pembelajaran di Garuda Academy memiliki standar internasional dengan pendekatan langsung dari pakar-pakar manajemen olahraga global. Penolakan rencana transfer Eleanor Randers ke Malaysia. Baru-baru ini, publik tanah air dikejutkan kabar bahwa salah satu klub asal Malaysia, yakni Selangor FC, memantau nasib Eleanor Randers di bursa transfer. Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh jurnalis asal negeri jiran bernama Afineswaran Taharumalengam dalam laman X pribadinya. Ada beberapa hal yang membuat klub berjuluk The Red Giants tersebut menaruh hati kepada Eliano. Salah satunya ialah pemain berusia 24 tahun itu bisa mengisi 3 posisi utama. Ia bisa dipasang sebagai bek sayap, penyerang sayap, hingga gelandang serang. Kemampuannya itu dirasakan sangat membantu permainan tim. Tak hanya itu, daya tarik lainnya dari Eliano adalah statusnya sebagai adik kandung Tijani Randers yang merupakan bintang AC Milan dan timnas Belanda. Tak heran bila dirinya mampu memikat perhatian dari klub ASEAN. Sontak saja hal tersebut mengundang beragam dari penggemar timnas Indonesia. Mayoritas penggemar menolak terjadinya transfer mengejutkan ini. Bahkan, beberapa di antaranya khawatir karir sang pemain meredup apabila berkarir di tanah Melayu. Pasalnya, Liga Malaysia seringkali dicap sebagai kompetisi petani. Hal itu dikarenakan hanya ada satu tim yang menjadi juara dalam 1 dekade terakhir. Johor Darul Takzim sukses menyabet gelar Liga Malaysia sejak tahun 2014 silam. Oleh sebab itu, kompetisi negeri jiran dinilai tidak kompetitif dan akan memengaruhi karir Eliano. Fakta tersebut juga terbukti kepada sosok Jordi Amat yang seperti kehilangan ambisi bermain dan kini kalah bersaing di lini belakang skuad Garuda. Di lain sisi, Eliano sendiri hampir dipastikan menolak Selangor FC. Sebab ia sudah memperpanjang kontrak bersama PSI Zwolle hingga 2027 mendatang.